anak-anak kelas 6, kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Bu Yanti ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ide pokok. Kalau kemarin kita sudah belajar mencari kalimat utama, nah sekarang kita akan belajar menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Apa itu ide pokok? Nah, kamu harus tahu, sebelum kita menemukan ide pokok dalam suatu paragraf, ya kita harus tahu pengertian ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok itu gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu nama lainnya gagasan pokok. Ada juga yang menyebut pokok pikiran. Ada juga yang bilang gagasan utama. Nah, ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama itu sama artinya ya. Jadi kalau dalam suatu soal ada yang menyebutkan ide pokok, gagasan pokok itu artinya sama. Baik, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kamu kalau ada suatu paragraf jedet gitu ya, kamu disuruh mencari ide pokok. Nah, pertama kali hal yang kamu lakukan adalah tentu saja membaca ya, membaca paragraf. Terus kamu itu menemukan kalimat utamanya. Kenapa harus menemukan kalimat utamanya? Karena ide pokok ada di dalam kalimat utama. Nah, ini cara menemukan ide pokok. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Sampai kamu paham, benar-benar paham isi paragraf itu tuh apa, ngomong apa. Nah, ya kan? Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Pokoknya kamu harus mengerti setiap kata, setiap kalimat dalam paragraf tersebut. Harus paham. Dengan kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok. Nah, kemudian ya, ide pokok ini ada di kalimat utama. Jadi harus kamu temukan dulu kalimat utama. Ini yang pertama, harus ditemukan kalimat utama. Setelah kamu menemukan kalimat utama, ya disitulah terdapat ide pokoknya. Nah, tandai ide pokok setiap paragraf. Tandai juga info penting setiap paragraf karena bisa jadi itu menjadi penyumbang salah satu kata dalam ide pokok. Nanti akan Bu Yanti beri contohnya ya. Nah, ini terdapat satu paragraf di layar. Mari kita baca bersama-sama. Bencana banjir lumpur ya maksudnya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Ya, sudah paham isi paragrafnya? Kalau belum paham, ya diulangi baca lagi sampai kamu ngerti isinya. Kalau sudah, temukan kalimat utamanya. Lihat di paling awal dan lihat di paling akhir. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Stop. Yang paling akhir. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, dari awal dan akhir ini kita bandingkan mana yang lebih umum untuk menjadi kalimat utamanya. Yang mana yang lebih umum? Yang
atas ya. Oke, yang atas, yang awal paragraf. Di dalam kalimat utama itu, karena kita sudah milih yang atas, ya kita cermati yang atas saja. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Intinya di situ adalah ada tanggul jebol, kemudian menyebabkan banjir lumpur, habis itu menimbulkan banyak penyakit. Karena nggak hanya satu penyakitnya, banyak penyakit. Inti dari kalimat itu kan mau ngomong seperti itu kan. Nah, jadi ide pokoknya adalah, itu sudah Bu Yanti tuliskan ya, bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Maksudnya itu bencana banjir. Kalau mau ditambahi bencana banjir lumpur boleh. Boleh. Kalau hanya bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit juga boleh. Oke? Konsepnya seperti itu. Paham ya anak-anak? Kalau belum paham diulangi lagi. Sudah selesai. Gampang kan menemukan ide pokok? Yang penting kamu harus menemukan dulu kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya ya sudah ada di dalam ide pokok tersebut. Tetapi ingat, ada beberapa paragraf yang ide pokoknya itu tidak berada di kalimat utama, tapi jarang-jarang sih. Dia menyeluruh di dalam suatu paragraf tersebut. Jadi misalnya ada suatu paragraf mengatakan bahwa pentingnya air gitu ya, pentingnya air untuk tubuh kita. Di paragraf tersebut disebutkan bahwa air sangat berguna untuk tubuh kita. Antara lain apa. Nah, ide pokoknya yaitu di dalam paragraf itu ngomong sakjane paragraf itu ngomong apa ya? Oh, ngomong tentang pentingnya air atau fungsi air atau kegunaan air untuk tubuh kita, begitu ya. Jadi kamu harus jeli dalam membaca paragraf, harus cermat sehingga kamu bisa menemukan ide pokoknya. Oke? Kalau belum jelas diulangi lagi ya. Dadah.